kalau kita mengunduh sesuatu ya dari platform-platform asing, entah itu Google, kita bikin email, terus kemudian daftar ke sosial media, itu kan sebenarnya kita juga sudah menyerahkan data pribadi kita ke mereka ya. Bahwa ada pengakuan yurisdiksi di Amerika Serikat bahwa itu bisa diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang juga bisa melakukan data atau pengamanan data di sana. Jadi bukan arti kita menjual data pribadi, tapi dalam konteks perdagangan barang digital, ini suatu hal yang tidak terelakkan. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Ya, kita melihat bahwa memang tarif Trump ini memang menimbulkan goncangan ya di awal. Tetapi kemudian kita bisa menemukan cara untuk melakukan negosiasi yang lebih lanjut. Dan ini menjadi sangat penting karena sebelum negara-negara lain juga diumumkan, Indonesia merupakan yang pertama. Jadi kita mendapatkan semacam first mover advantage. Dari tarif halt yang awal diumumkan 90 hari adalah seharusnya ada 90 tarif negotiations. Tetapi sampai akhir Juli bahkan itu baru beberapa negara saja ya, termasuk diantaranya adalah UK, Vietnam, dan bahkan China juga belum selesai. Nah dengan Indonesia juga berhasil ya menegosiasikan tarif dari sebelumnya 32 ke 19%. Ini win-win baik untuk Amerika Serikat maupun untuk Indonesia. Untuk Amerika Serikat dia melihat dan tarif ini sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Trump merupakan deal yang sangat besar untuk Amerika Serikat sendiri. Sementara untuk kita, meskipun ini tentunya masih ada upaya untuk menurunkan tarif tidak hanya ke level 19%, tapi ini sebuah kemenangan awal untuk Indonesia juga karena berhasil menurunkan dari 32 ke 19%. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga masih mengupayakan sebagaimana apa yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa 90% atau 19% adalah hal yang saat ini bisa kita upayakan, tetapi di sisi yang lain sebagaimana yang juga disampaikan oleh teman-teman dari Kemenko Perekonomian bahwa ada produk-produk lain yang tidak beririsan langsung atau bahkan tidak merupakan kompetisi untuk produk-produk Amerika Serikat yang bisa kita usahakan menuju 0%. Nah produk-produk itu diantaranya adalah nikel, ada cinnamon, ada spices, rempah-rempah, kemudian ada produk-produk agriculture, ada CPO, dan bahkan ada nikel dan juga critical minerals, dan tidak kalah pentingnya ada juga bahkan aircraft components, jadi komponen-komponen untuk pesawat. Nah memang kita kemarin juga berencana untuk membeli Boeing, tetapi di sisi yang lain untuk komponennya itu bahkan kita bisa supply ke Amerika Serikat, dan itu yang bisa mendapatkan tarif 0% yang berdasarkan asesmen awal dari Kemenko Perekonomian, itu yang sedang kami usahakan juga. Ya, jadi PHK yang selama ini terjadi ya bahkan dari tahun lalu itu memang terjadi karena peningkatan ongkos produksi, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana ini juga terjadi karena adanya pelambatan ya dari sisi global demand. Nah itu yang kemudian menghantam industri kita. Bagaimana pelajarannya PMI Purchasing Manager Index in Manufacturing yang mana terjadi di tahun lalu juga sempat ada kontraksi di bawah 50, tahun ini juga beberapa bulan berturut-turut di bawah 50, salah satunya karena dari sisi ongkos produksi. Nah tekanan ongkos produksi yang juga lumayan signifikan adalah berasal dari sisi tekanan nilai tukar. Maka dalam hal ini ya strateginya adalah bagaimana menjaga supaya nilai tukar stabil. Nah oleh karenanya pemerintah sebagai otoritas fiskal juga melakukan koordinasi ya dengan Bank Indonesia untuk bisa melakukan intervensi-intervensi yang memadai untuk bisa menjaga nilai rupiah. Tetapi di sisi yang lain, nilai rupiah itu sendiri merupakan refleksi atas kinerja industri. Nah, ketika kinerja industrinya baik, maka nilai rupiah bisa menjadi relatif lebih stabil. Kenapa? Karena nilai rupiah itu salah satunya datang karena tekanan dari sisi trade. Ya. Nah, ketika itu ada potensi bahwa trade itu surplusnya menipis, maka itu juga bisa menghasilkan tekanan kepada rupiah. Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuai dengan Astagita, fokus kepada industrialisasi.
Nah, ketika ada nilai tambah dari produk-produk itu kita bisa men-sustain trade surplus. Nah, untungnya kemarin BPS juga baru saja mengumumkan bahwa kita mengalami sekali lagi surplus perdagangan ya. Ini bahkan sudah 61 kali berturut-turut, lebih dari 60 kali. Terakhir 4,11 billion US dollar. Sebelumnya juga 4,4 billion US dollar. Dan ini artinya apa? Dalam beberapa tahun terakhir kita mampu untuk kemudian fokus kepada industri supaya menjaga efektivitas dari industri dan kemudian bisa menciptakan nilai tambah dan bisa memaintain trade surplus. Nah, dengan demikian maka kinerja rupiah sedikit banyak bisa terbantu dari sisi itu. Nah, tapi ini tidak cukup karena kita melihat tekanan rupiah juga berasal dari tekanan global yang juga pada akhirnya bisa meningkatkan ongkos produksi. Dan oleh karenanya pemerintah mulai dari kuartal kedua tahun lalu, tahun ini itu sudah mengeluarkan paket stimulus ya untuk bisa membantu kinerja industri dan juga terutama bagaimana membantu supaya karyawan-karyawan ini itu bisa mendapatkan kenaikan income yang juga memadai ya untuk bisa melihat atau memitigasi risiko dari dampak tarif Trump. Nah, salah satunya adalah paket stimulus yang keluar di kuartal 2, 24,4 triliun. Itu ada yang diberikan untuk bansos 11,9 triliun, 18 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian ada untuk bantuan subsidi upah untuk 17 juta penerima manfaat plus 500 ribu lebih dari guru kontrak yang mendapatkan alokasi anggaran 10,72 triliun rupiah. Plus juga kemarin memanfaatkan momentum dari liburan sekolah, itu ada diskon transportasi. Nah, hal-hal ini adalah tujuannya adalah meningkatkan disposable income, income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan langsung sehingga bisa mendapatkan konsekuensi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua setidaknya. Dan kemudian ada diskon transportasi yang mana itu bisa menciptakan ruang-ruang ekonomi supaya masyarakat dalam hal ini bisa tercipta lapangan kerja ya baik di sektor informal maupun sektor formal. Nah, sebenarnya ini perlu dihitung lagi karena sebelumnya kan hanya kita yang di ASEAN yang lumayan signifikan ya. Selain Vietnam menjadi 20%. Dari sebelumnya di atas 40%, kita dari 32% ke 19%. Nah, awalnya ada semacam potensi ekonomi kita bisa meningkat GDP-nya sekitar 0,5% karena ada potensi trade diversion. Nah, jadi kita ketika mau masuk ke pasar Amerika Serikat misalnya, kan kita bersaing dengan beberapa negara sekaligus di ASEAN ya. Tetapi ketika negara ASEAN yang lain itu juga turun, sebenarnya secara relatif ini menjadi on par lagi gitu. Jadi dari sisi ekspor mungkin tidak akan ada peningkatan yang cukup signifikan, kecuali kita bisa melakukan negosiasi lagi. Dan itu sedang diusahakan ya melalui tim negosiator kita. Memang nanti akan diumumkan segera, itu berlaku efektif 19%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melakukan negosiasi lebih lanjut. Ya, tapi setidak-tidaknya dalam kondisi ini kita on par lah dengan negara-negara ASEAN yang lain. Tapi tentunya strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah strategi yang tidak terkonsentrasi hanya satu pasar tertentu saja. Amerika Serikat meskipun besar, ya kita ekspor ke Amerika Serikat cukup signifikan, ya 28 billion US dollar. Dan juga merupakan negara partner kedua terbesar untuk Indonesia ya. Pertama China, yang kedua Amerika Serikat sekitar 10% dari pasar atau total trade partners kita. Tapi di sisi yang lain kita juga melakukan cara-cara untuk melakukan kerjasama yang sifatnya multilateral dan juga bilateral di tempat lain. Jadi kita melakukan strategi bicameral. Bilateral negotiations dan bilateral trade dan juga strategi berkoordinasi dengan Amerika Serikat di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kita juga menguatkan peranan kita secara multilateral dan bilateral dengan tempat-tempat lain. Seperti misalnya sebelum dengan Amerika Serikat itu diumumkan, bahkan sebelumnya kita sudah mencapai suatu konsensus bersama dengan Uni Eropa yang disampaikan juga oleh di Brussels ya, bahwa Indonesia dan juga Uni Eropa sudah memulai kerjasama yang juga lumayan signifikan ya untuk trade and investment yang disampaikan juga oleh Presiden dari Uni Eropa bahwa ini adalah untapped, jadi selama ini belum tereksplorasi dengan baik. Kita untuk Uni Eropa adalah yang posisinya nomor 33 atau 34
bukan merupakan yang paling tinggi, dan dengan demikian room for growth-nya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Selain dengan Uni Eropa, kita juga melakukan ini dengan BRICS. Amerika Serikat merupakan bagian juga yang paling penting, tetapi juga teman-teman lain di negara-negara yang besar itu juga merupakan bagian yang juga tidak kalah pentingnya. Sehingga balik lagi ke paradigma yang sering disampaikan Presiden, bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Ya, selama ini kalau jadi kita mengenal adanya trade in goods, jadi jual beli barang fisik, tapi juga ada jual beli barang yang sifatnya digital goods. Ya, kalau kita mengunduh sesuatu ya dari platform-platform asing, entah itu Google, kita bikin email, terus kemudian daftar ke sosial media, itu kan sebenarnya kita juga sudah menyerahkan data pribadi kita ke mereka ya, sesuai dengan konsen kita. Nah, ketika itu sudah dikelola sama mereka, jadi tanggung jawab keamanannya di mana? Itu yang kemudian diperjelas. Nah, salah satunya adalah dari joint statement bahwa ada pengakuan yurisdiksi di Amerika Serikat bahwa itu bisa diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang juga bisa melakukan data atau pengamanan data di sana. Jadi bukan arti kita menjual data pribadi, tapi dalam konteks perdagangan barang digital, ini suatu hal yang tidak terelakkan. Nah, oleh karenanya dari joint statement itu juga merujuk apa yang sudah kita lakukan, best practice dengan Uni Eropa. Terus kemudian juga sebagaimana disampaikan Pak Menko Erlangga, ini sudah ada juga apa yang kita sudah lakukan di Nongsa Digital Park dengan Singapura. Nah, ini adalah untuk kemudian memperjelas ya konsep keamanan ya. Apakah kemudian data kita yang dikelola Amerika Serikat aman? Selama ini kan memang sudah dikelola datanya. Data-data pribadi yang sesuai konsen kita yang kita berikan secara sukarela. Tapi apakah itu aman ketika berada di Amerika Serikat? Makanya perlu ada pengenalan bersama, joint identification. Jadi dalam statement itu Amerika Serikat juga akan melakukan kerjasama dengan Indonesia. Kita sendiri sudah punya semacam aturan perlindungan data pribadi ya, PDP. Nah itu kita akan bisa untuk bisa mengenali ya counterparts kita apabila kita mengidentifikasi mereka selevel atau lebih tinggi. Dan selama ini pengamanan data pribadi di negara-negara maju itu biasanya jauh lebih tinggi. Tetapi ini tentunya perlu dibicarakan lebih lanjut, ya perlu diidentifikasi. Nah, inti dari joint statement itu adalah ya bagaimana pengaturan data itu bisa lebih legal dan formal. Ya, ini kan sesuai dengan aturan kita. Jadi apabila kita mengidentifikasi bahwa data-data ini memang tidak bisa kita keluarkan, ya memang itu tidak bisa, bahkan tidak berhak Amerika Serikat untuk mengakses data itu. Karena selalu merujuk pada undang-undang PDP kita. Itu sebagaimana hasil joint statement atau diskusinya. Tetapi dalam hal ini masih long way to go ya. Karena ini masih ada diskusi-diskusi lebih lanjut ya dengan pihak-pihak terkait. Dari Komdigi juga nanti akan terlibat, Kemenko Ekonomi juga menjadi koordinator di situ dan seterusnya. Sehingga ini memang ini merupakan langkah awal, tapi ini belum selesai. Ya masih ada dalam diskusi-diskusi yang selanjutnya. Ya sangat tinggi komitmennya. Jadi kalau kita bicara komitmen tidak hanya di perlindungan data, tapi ya perlindungan segenap masyarakat dan rakyat Indonesia. Kalau kita tangkap apa yang disampaikan Pak Presiden ya, di Halim Perdana Kusuma pada saat itu, bahwa yang paling penting adalah industri kuat, bagaimana masyarakat itu tidak terkena dampak negatifnya dan seterusnya. Itu adalah esensi nanti negosiasi apa yang kita lakukan dengan Trump lebih lanjut untuk tahap-tahap yang berikutnya. Bahkan di asas kita kan sudah kelihatan bahwa yang paling penting adalah resiliensi, ketahanan energi, ketahanan keamanan itu juga termasuk dalam hal itu adalah cyber security, ya, ketahanan ekonomi dan seterusnya. Itu hal yang sudah secara eksplisit ya disampaikan di asas kita dan itu merupakan bagian dari komitmen Pak Presiden. Kalau kita bicara mengenai industri, ya, kenapa mengalami deindustrialisasi? Salah satunya adalah karena akses terhadap input produksi. Nah, oleh karenanya ketika kita melakukan trade deals, trade and investment deals, salah satu yang juga dijaga adalah akses kita terhadap input produksi tersebut. Bisa kita lihat bahwa dalam jaringan rantai produksi global yang paling penting adalah keterlibatan kita dalam konteks global value chain itu. Apabila kita berada di sana, maka hal ini secara empiris bisa menguatkan industri kita. Apa yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum deal dengan Trump ini,
Pak Presiden menyampaikan tentang bagaimana caranya import kuota itu diregulasi karena selama ini tidak menguntungkan industri. Bagaimana TKDN itu tidak dibuat terlalu tinggi karena akses input produksinya menjadi lebih terbatas. Nah, TKDN diperlukan tetapi dalam kadar yang juga bisa diterima ya. Dalam hal ini akses input produksi itu bisa relatif signifikan bisa didapatkan oleh industri dalam negeri kita. Sehingga pada akhirnya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, salah satu indikator dari Purchasing Manager Index in Manufacturing, ongkos produksi. Ketika ongkos produksi menjadi lebih mahal, maka kemampuan industri untuk berekspansi menjadi lebih terbatas. Dan secara empiris, kalau kita melakukan deregulasi, ya, dan juga kemudian melakukan kerjasama-kerjasama yang sifatnya menguntungkan dalam perdagangan dan investasi, itu justru bisa meningkatkan potensi industri kita. Sehingga kontribusi industri terhadap GDP itu bisa menjadi lebih meningkat. Deindustrialisasi selama ini ya terjadi ya karena memang ya kita tidak terlalu terlibat dalam jaringan rantai produksi global. Ketika kita lebih berpartisipasi, ya melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dan kerjasama juga yang sudah established ya dengan Regional Comprehensive Economic Partnership ASEAN plus 5 countries. Juga kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Australia dan by the way Australia dengan EU saja mereka sudah 20 tahun terakhir mencoba untuk melakukan Australia EU SEPA itu belum berhasil. Kita lebih cepat. Ya, kita lebih cepat, less than 10 years kita sudah berhasil mendapatkan konsensus itu. Jadi dengan demikian Indonesia menjadi lebih signifikan ya dalam percaturan regional dan juga global dan punya potensi untuk bisa berpartisipasi lebih signifikan di jaringan rantai produksi global dan regional sehingga bisa meningkatkan kontribusi industri kita terhadap GDP. Ya, Kementerian Perindustrian kan sudah mengidentifikasi ya sektor-sektor industri strategis. Nah, itu berdasarkan roadmap itu ya tentunya kita berharap ya supaya itu semua tercapai. Dan juga kalau kita melihat bahwa potensi ke depannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan misalnya potensi kerjasama di critical minerals, rare earth. Nah, ini yang juga merupakan bagian ya dari potensi kerjasama dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat juga melihat, ya ini juga berdasarkan proposal yang kita ajukan melalui Kemenko Perekonomian, bahwa potensi jaringan rantai produksi di rare earth atau critical minerals itu masih belum tereksplorasi dengan baik. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya ini bisa kita tingkatkan ya potensinya, itu bisa meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita juga. Karena dengan yang belum tereksplorasi ketika itu kemudian investasi yang signifikan dan ini investasi yang tidak kecil ya, butuh uang yang sangat banyak dan ketika investasi itu masuk ke Indonesia itu tentunya bisa meningkatkan potensi ekonomi kita juga. Jadi sangat signifikan. Ya betul, ini strategi neighboring countries ya, jadi tetangga-tetangga ini kan juga kita harus lebih terlibat lagi ya. Terlibat dengan neighboring countries bukan artinya kita tidak berdikari. Justru dengan demikian memperkuat posisi kita secara regional dan global. Bagaimana kita diajak ke BRICS. Ya. Sebelumnya Malaysia juga sempat submit lebih dulu, tapi Indonesia yang terlebih dulu diafirmasi. Ya. Lebih dulu diajak dan kemudian disahkan sebagai anggota BRICS. Itu menunjukkan bahwa memang posisi Indonesia sangat signifikan. Bagaimana tadi saya sampaikan juga kesepakatan dengan Uni Eropa, yang bahkan Australia saja sudah 20 tahun terakhir belum bisa untuk melakukan itu. Nah sehingga ini bisa memperkuat posisi di Indonesia dan secara tidak langsung ini juga bisa membuat Indonesia lebih berdikari. Kenapa? Karena kembali lagi dari asas cita industrialisasi. Industrialisasi itu butuh jaringan dari produksi. Kita tidak bisa sendirian. Untuk dari sisi ketahanan energi, ketahanan pangan, itu berdikari artinya ya kalau misalnya memang kita bisa melakukan kerjasama, ya kita bisa lebih bertahan ya. Ketahanan itu bukan artinya kita melakukan politik autarki, mengkarantina kita dari pergaulan luar negeri. Yang justru yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terlibat sehingga ya pada akhirnya konsep berdikari itu adalah konsep berdikari dalam konteks yang jauh lebih luas gitu.